Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardido Muhammad, NIM 09181012 dari Kapal 18. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang adhesive bonding. Apa itu adhesive bonding? Adhesive bonding merupakan suatu proses atau suatu pekerjaan yang dilakukan untuk merekatkan antar komponen atau merekatkan antar dua permukaan menggunakan bantuan zat adhesif. Untuk pengerjaan adhesive bonding sendiri bisa saya lampirkan video sebagai berikut. Before we began, we marked out the perimeter of the brackets. For the welded bracket, we prepared the surface area outside the perimeter since welding is done at the edges. We then proceeded to weld the bracket. As you can see in this video, the tank lining started burning as soon as we began welding. We had to stop welding for safety reasons. For the cold bonding application, we prepared the area inside the marked perimeter since bonding is done on the whole surface of the bracket. We then prepared the bracket. Next, we masked off the application area. We proceeded to clean the area to remove any loose particles. We then mixed our bonding material, which in this case was Belzona 1212. After mixing, we applied a thin layer to the application area with a stiff bristled brush, pressing hard to make sure product fills the profile. We then applied a thin layer of the product to the bracket surface, and more product was applied to build a central peak. We proceeded to attach the bracket to the tank by pressing with force onto the application area, making sure the product squeezed out of the sides. We cleaned the excess product off the edges of the bracket. We took temperature readings via thermal imaging, as you can see in this video. A maximum of 80 degrees Fahrenheit was reached, which is safe for both the tank lining and content. And removed the masking tape to finish the application. Cold bonding is a more practical and safer choice. Here are a few samples of other cold bonding applications. Live leak repair on a tank, mounting a ladder or cell phone antenna to the side of a tank, or even repairing the weld seams by injection. Ya, dari video yang tadi saya lampirkan tersebut dapat kita lihat bahwa penggunaan adhesive bonding ini dapat digunakan pada tangki yang bocor dan pada bracket. Untuk bracket sendiri kita harus ingat bahwa nantinya pembebanan yang diberikan oleh bracket ini harus tidaklah besar karena kekuatan dari adhesive bonding ini tidak sekuat pada metode pengelasan. Untuk kekurangan dan kelebihannya sendiri akan saya jabarkan. Untuk keuntungannya antara lain yaitu tidak perlu melubangi permukaan seperti halnya jika kita menggunakan baut ataupun paku rivet. Tidak menggunakan energi panas yang tinggi sehingga tidak akan menyebabkan distorsi ataupun perubahan bentuk pada permukaan yang akan disambung. Ini apabila jika dibandingkan dengan metode pengelasan. Akan lebih ringan. Lalu itu permukaan luar yang halus akan mudah didapatkan. Lalu mencegah terjadinya korosi galvanis antar dua metal yang berbeda karena tidak terjadinya kontak langsung. Ini terjadi karena apabila permukaan A dan permukaan B ingin direkatkan, maka di antara permukaan A dan permukaan B ini terdapat zat adhesif yang sebagai zat perekat sehingga antara metal A dan metal B tidak kontak secara langsung. Lalu dapat berfungsi sebagai sealant. Selanjutnya dapat berfungsi sebagai peredam getaran karena pada beberapa zat adhesif apabila dia kering maka zat adhesif tersebut teksturnya akan menjadi seperti karet. Lalu dapat mengurangi biaya produksi dengan desain sambungan yang lebih sederhana. Ini jika dibandingkan dengan metode pengelasan, apabila ada desain sambungan yang sederhana
akan lebih murah jika menggunakan metode adhesive bonding ini. Yang terakhir yaitu dapat dilakukan pada plat aluminium yang tipis jika dibandingkan dengan metode pengelasan TIG ataupun MIG yang membutuhkan welder yang bersertifikasi. Seperti kita tahu, aluminium itu sendiri saja apabila yang tebal itu sangat sulit untuk dilas, apalagi plat aluminium yang tipis, karena plat aluminium yang tipis itu akan sangat mudah meleleh. Dengan adhesive bonding ini tidak akan dikhawatirkan plat aluminium tersebut untuk meleleh karena tidak menggunakan energi panas yang tinggi. Di samping kelebihannya yang banyak, maka ada juga kekurangannya. Kekurangannya antara lain yaitu memerlukan treatment khusus pada permukaan yang akan disambungkan. Seperti yang bisa kita lihat di video tadi, ada beberapa treatment sebelum menyambungkan antar dua permukaan, yaitu seperti menggerinda, menghaluskan, dan mencucinya terlebih dahulu. Ini untuk daya rekat yang maksimal. Lalu kekurangannya yang kedua yaitu ketahanan yang rendah terhadap panas dan api. Jika dibandingkan dengan metode pengelasan, maka metode adhesive bonding ini tidak terlalu tahan terhadap panas dan api. Kekurangan yang ketiga yaitu ketahanan yang terbatas terhadap beban impact. Seperti yang video sebelumnya, ada yang memasang untuk menempelkan bracket pada tangki. Yang kita harus ingat adalah apabila memasang bracket, maka harus dipastikan bahwa beban impact yang diterima oleh bracket tersebut tidaklah terlalu besar, karena akan ditakutkan bracket tersebut bisa terlepas. Ini karena ketahanan yang terbatas terhadap beban impact. Lalu kekurangan yang terakhir yaitu kekuatan sambungan yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan metode pengelasan. Ya, menurut saya itu cukup. Itu tadi materi tentang adhesive bonding dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.